Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala habibi Rabbil Alamin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim, tadhakkura wa tadhkira, naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifada wal hatha ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa du'a ila al-huda wa dilalata ala al-khair ibtigha'a mardatillah wa thawabihi wa qurbihi min Allah ta'ala. Nawaitu ma nawa bihi as-salafus salih. Faqala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi bi ulumihi fid darin amin. Wa qala Atha al-Khurasani, ma min 'abdin yasjudu lillahi sajdatan fi buq'atin min biqa'il ardi illa syahidat lahu yawmal qiyamah wa bakat alaihi yawma yamut. Dikatakan wa qala Atha al-Khurasani, dan berkata Imam Atha al-Khurasani, ma min 'abdin, tidak ada dari satu hamba, yasjudu lillahi sajdatan, yang dia sujud karena Allah Subhanahu wa ta'ala dengan satu sujud, fi buq'atin min biqa'il ardi, di satu tempat dari tempat-tempat yang ada di bumi, illa syahidat lahu yaumal qiyamah, kecuali tempat itu akan bersaksi baik baginya pada hari kiamat, wa bakat alaihi yauma yamut, dan tempat itu akan menangis di hari kematian orang yang sujud karena Allah Subhanahu wa ta'ala di satu tempat tadi. Nah, ini dikatakan oleh Imam Atha al-Khurasani, jadi tidak ada satu hamba yang sujud karena Allah Subhanahu wa ta'ala di satu tempat dari tempat-tempat yang ada di bumi ini, kecuali nanti tempat itu akan bersaksi, ya, akan bersaksi baik bagi orang yang sujud di tempat tersebut pada hari kiamat, dan tempat tersebut akan nangis ketika hari kematiannya dia. Ya, ini kita masih membahas tentang sholat, ya, di antara faidah atau keutamaan sholat, fadilah sholat itu ketika kita sujud, ya, di satu tempat, maka nanti tempat itu akan bersaksi, ya, jadi saksi baik kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menyaksikan kalau kita pernah sujud di tempat itu. Ya, makanya kan kalau kita sholat sunnah, itu sunnah kita pindah-pindah, ya, jangan di situ-situ aja. Misalkan kita sampai sholat di sini, ntar kita pindah ke belakang. Kalau sholat sunnah, ya, kalau sholat yang wajib berjamaah, afdal shop adalah di depan, ya, paling afdal shopnya baru shop berikutnya. Nah, kalau sholat sunnah itu kita disunahkan untuk memperbanyak tempat sujud. Ntar kita sholat di sini. Kenapa? Karena biar nanti banyak saksi baik buat kita, ya, kan saksi baik itu penting. Kalau ada saksi yang
malah memberatkan kita, itu yang bahaya kan ya. Nah, kalau kita sujud banyak di tempat-tempat di bumi ini, maka nanti tempat itu akan menjadi saksi baik. Ya Allah, nih hamba ini nih dulu pernah sujud di atas saya. Ya, begitu juga di mana-mana tempat kalau dia banyak sujud di atas itu, maka tempat itu akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu satu faedah. Kemudian wa'lamu rahimakumullah anna salata wal mudawamata 'alaiha wa 'ala jama'atiha sababun li husulil khairat wal barakat. Kemudian dilanjutkan, dikatakan wa'lamu, dan ketahuilah rahimakumullah, semoga Allah merahmati kalian, anna salata, bahwasanya salat, wal mudawamata 'alaiha, dan kita senantiasa terus melaksanakan salat, istiqamah untuk melaksanakan salat, wa 'ala jama'atiha, dan juga kita istiqamah salat berjamaah, sababun li husulil khairat wal barakat, itu bisa menjadi sebab kita mendapatkan kebaikan-kebaikan dan keberkahan-keberkahan, ya. Wa takthiril hasanat, dan juga banyak kebaikan, ya. Wa raf'id darajat, dan bisa mengangkat derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa takfiris sayyi'at, dan bisa menghapus kejelekan-kejelekan kita. Wa raf'il balaya, dan bisa mengangkat bala, ya. Wal ahad, dan penyakit-penyakit, ya, atau keburukan-keburukan. Wa hiya ahlu taqwa wa hiya aslu taqwa, dan salat itu adalah asas atau aslinya ketakwaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladhi hiya asasul kamalat, yang takwa ini adalah asasnya kesempurnaan. Fa idza hasalatil mudawamah 'ala shalawat, kalau kita sudah mendapatkan terus-menerus istiqamah dalam salat, hasalatit taqwa, maka insyaallah kita akan mendapatkan ketakwaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wasairul mabarrat wal khairat, kita juga nanti akan mendapatkan semua kebaikan, ya, banyak kebaikan. Kanahyi anil fahsya, nah, ini nyambungnya ke kalau udah kita salatnya benar, istiqamah, insyaallah kita akan mendapatkan ketakwaan, dan hasilnya nanti insyaallah kita akan tercegah dari perbuatan keji wal munkar, ya, perbuatan keji wal munkar, wartikabil khati'at, dan juga kita terhindar dari dosa-dosa. Nah, berarti di sini ada keterangan, ya, siapa orang yang dia mudawamah, istiqamah di dalam salat, ya, kita katakan salat itu adalah ibadah, ya, atau kewajiban yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, yang kalau salat ini nggak benar, ya, awwalu ma yuhasabu bihil abdu, itu, ya, yang pertama nanti dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala adalah salat. Kenapa? Karena salat ini nanti menentukan, ya, diterima atau enggaknya amal-amal yang lain, ya. Bahkan nanti dikatakan dalam hadis yang panjang, dalam hadis Jibril, ya, yang panjang, Rasulullah, malaikat Jibril mengatakan sama Nabi Muhammad, ya Rasulullah, tarikus shalah, orang yang ninggalin salat, la yaqbal shaumahu wa shadaqatahu wa zakatahu wa hajjahu, ya, dikatakan, wahai Nabi Muhammad, orang yang ninggalin salat ntar berdampak kepada puasanya nggak diterima, zakatnya nggak diterima, hajinya nggak diterima, ya, kalau dia ninggalin salat. Nah, makanya salat itu adalah aslu taqwa, ya, salat itu adalah pondasi asal
ketakwaan kita kepada Allah. Makanya kalau kita mau dihitung orang bertakwa atau enggak, lihat dalam sholatnya. Ya, oh ini orang, masya Allah nih, dia jaga sholatnya. Mudah-mudahan dia termasuk orang yang bertakwa. Ya, nah, karena asalnya ketakwaan itu kalau dia ngejalanin sholat. Ya, nah, makanya di sini dikatakan sholat dan kita terus menerus melaksanakan sholat, istiqomah dalam sholat, berjamaah sholatnya, maka dengan itu menjadi sebab kita nanti mendapatkan kebaikan, keberkahan, diangkat derajatnya dan dihapus kejelekan-kejelekannya, dan bahkan bisa menjadi sebab Allah angkat bala bencana. Ya, kalau kita mau diangkat bala penyakit, ya, kesusahan-kesusahan, jaga sholat. Berarti sebaliknya, ya, yang kita takutkan kalau orang udah ninggalin sholat, ya, udah lalai dari sholat, takutnya Allah bakalan turunin bala. Ya, nasallallahu alaihi, kita berlindung pada Allah. Kalau ada misal ada di satu kampung, makanya kan nanti ada firman Allah Subhanahu wa taala, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Kalau seandainya satu penduduk, ya, satu penduduk negeri atau kampung, mereka beriman dan bertakwa, ya, maka Allah akan bukakan kepada mereka barakat, keberkahan-keberkahan dari langit dan bumi. Ya, kebalikannya berarti, ya, kalau ada satu kampung dia nggak beriman, nggak bertakwa, tanda takwa paling sedikit dia ngejalanin sholat, berarti nasallallahu alafiyah, nanti Allah nggak bakalan bukain keberkahan di kampung itu. Ya, bahkan nasallallahu alafiyah juga takutnya Allah bakalan turunin bala. Ya, nah, karena dengan kita jaga sholat, maka insya Allah Allah akan hilangkan bala dari kampung kita. Nah, nanti juga bisa berdampak dari sholat itu adalah, ya, Allah akan jaga diri kita dari perbuatan keji, ya, perbuatan munkar, kemaksiatan, dan bahkan kalau sholat kita nanti benar lagi, ya, sholat kita nambah khusyuk, maka sholat kita itu akan bisa juga menjaga diri kita untuk kita tidak melakukan perbuatan salah. Ya, jadi dampak manfaat dari sholatnya nanti itu Allah jaga. Ya, Allah jaga diri kita biar nggak maksiat. Allah jaga diri kita bahkan dari kesalahan-kesalahan yang kecil. Ya, apalagi kesalahan-kesalahan yang besar. Ya, nah, itu semua berasal dari sholat. Ya, makanya kenapa dikatakan tuh paling pertama yang bakalan dihisab adalah sholat, karena di dalam sholat semuanya nentuin. Ya, dalam sholat itu menentukan semuanya. Ya. Wa qala Qatadah alaikum bis-shalah. Bahkan Sayyiduna Qatadah, Imam Qatadah, beliau mengatakan alaikum bis-shalah. Hendaknya kalian itu menjaga sholat. Kenapa? Fa innaha khuluqul mu'minin. Maka sesungguhnya sholat itu adalah akhlaknya orang beriman. Kalau kita mau lihat ini orang beriman, dia berakhlak atau enggak, lihat aja sholatnya. Ya. Kalau dia jaga sholatnya, maka dia adalah orang yang berakhlak. Nah, kebalikan berarti, kalau ada orang mukmin yang enggak sholat, walaupun kayaknya akhlaknya bagus, ya, dia sopan, tapi dia belum berakhlak kepada Allah. Ya. Nah, sama Allah aja dia nggak berakhlak, artinya dia ninggalin kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala, maka nggak bisa dia dibilang orang yang berakhlak. Ya, dia ini orang nggak sholat tapi akhlaknya bagus, nggak bisa. Ya,
yang namanya akhlaknya bagus pasti dia ngejaga sholat. Ya, orang yang disebut akhlaknya bagus pasti dia ngejaga sholat. Gimana bisa disebut akhlaknya bagus kalau dia ninggalin sholat? Ya, orang masya Allah dia akhlaknya bagus, sopan, tapi nggak sholat, salah itu. Cuma di hadapan kita aja mungkin akhlaknya bagus, tapi di hadapan Allah nggak bagus. Ya. Yang penting kan itu kita di hadapan Allah. Ya, yang penting nilai kita itu adalah di hadapan Allah. Dia masya Allah orang yang baik. Kalau ya mudah-mudahan dengan akhlak kita yang bagus tadi ngerjain sholat. Cuman selagi dia belum sholat, itu kata Imam Qatadah itu bukan orang yang berakhlak. Ya, kita ini belum jadi orang yang berakhlak bagus kalau kita masih ninggalin sholat. Kenapa? Karena sholat penting. Sholat adalah ibadah yang langsung Nabi Muhammad dipanggil oleh Allah untuk mendapatkan perintah sholat. Bahkan dari 50 waktu jadi 5 waktu. Nah, gimana Nabi Muhammad udah langsung dipanggil sama Allah buat dapat perintah sholat, pas udah dapat perintah sholat itu kita malah nggak ngerjain, gimana jadi orang yang berakhlak? Iya. Nah, makanya kata Imam Qatadah, ya, sholat itu adalah alaikum bis sholah fa innaha khuluqul mu'minin. Jagalah pada kalian sholat, ya, karena sholat itu adalah akhlaknya orang yang beriman. Kalau ada orang beriman nggak ngejaga sholat, berarti akhlaknya nggak bagus, ya, akhlaknya jelek. Nah, waqala Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, dan Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an beliau mengatakan, idza ra'aitumur rajul, kalau kalian melihat seseorang ya'tadul masjid, dia sering ke masjid, ya, terbiasa ke masjid, fashhadu lahu bil iman, saksikanlah bahwa orang ini adalah orang yang beriman. Nah, itu, ya. Kalau ada orang sering ke masjid, tentu aja kalau ke masjidnya buat sholat, ya, buat sholat, buat ibadah, ya. Maka saksi, artinya setiap 5 waktu, misalkan dia, oh ini masya Allah orangnya rajin dia ke masjid buat sholat 5 waktu. Nah, itu kata Imam Abu Sa'id Al-Khudri, saksikanlah dia adalah termasuk orang yang beriman. Karena kemarin yang kita katakan wa innaha, ya, ada ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Salat itu kayaknya gampang, tapi Allah mengatakan wa innaha lakabiratun, sesungguhnya salat itu adalah berat. Buat siapa ya? Buat orang-orang yang enggak khusyuk, yang enggak takut kepada Allah. Ya, tapi kalau orang yang khusyuk, orang yang takut kepada Allah, maka Allah akan ringankan dia buat kerjain sholat. Kan kayaknya sholat gampang. Sholat lo ya ntar aja dah, sholat orang sebentar doang, paling 5 menit selesai. Iya, kelihatannya gampang, cuman kalau kita nggak ngelaksanain, kalau kita nggak paksain, berat. Ya, apalagi tadi kan adzan masih hujan, wah berat nih. Kalau kita nggak paksain jalan, ya nggak nyampe kita ke sini. Ya, wah enak banget nih masih hujan. Wah, buat merem lagi tuh nikmat banget nih deh. Ya, tapi kalau kita nggak paksain, udah deh selesai. Nggak taunya habis hujan, kayak habis adzan berhenti hujannya. Ya. Nah itu dia. Sholat itu berat, kecuali bagi orang-orang yang memang Allah kasih. Allah kasih rasa takut, Allah udah kasih dia kebiasaan ke masjid. Nah, itu beda tuh. Kalau orang udah biasa ke masjid, itu kayaknya langkahnya ringan aja. Tapi kebalikan, kalau orang nggak biasa ke masjid, berat. Ayo ke masjid dah, ini ntar nyusul. Berat ya. Tapi kalau orang udah kebiasa ke masjid, dia udah biasa sholat, udah enteng aja, enak aja. Nah makanya kita minta kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan ini kita gampang buat sholat, gampang buat ke masjid, ya kita istiqomah dalam itu. Karena kalau bukan karena Allah, berat. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Ya, sholat itu berat kecuali kepada orang-orang yang Allah kasih rasa takut dalam hatinya, Allah kasih taufik hidayah.
Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man gada ilal masjid wa raha a'adallahu lahu nuzulan fil jannah kullama gada wa raha. Masyaallah. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, siapa orang yang pergi ke masjid, datang ke masjid, a'adallahu lahu nuzulan fil jannah, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menyiapkan baginya nuzulan fil jannah, masyaallah, ya, tempat di surga. Kullama ghada wa raha, setiap dia pergi, ya, dia pergi dan pulang dari masjid. Dia kebiasaannya ini kata dia kalau sholat jamaahnya di masjid. Nah, itu kabar gembira bagi orang yang sering ke masjid untuk sholat berjamaah, maka nanti Allah akan siapkan dia tempat yang ada di surga. Ya Allah, ya mudah-mudahan ya kita termasuk kebagian ya. Kalau kebagian tempat di surga kan enak kita. Ya. Nah, ini salah satu amalannya adalah kita berjamaah di masjid. Ya. Nah, Rasulullah tadi mengatakan siapa orang yang pergi ke masjid, ya, orang yang pergi ke masjid, apalagi di waktu subuh sama isya, ya, dikatakan sholat subuh sama isya ini termasuk sholat yang apa? Kalau nggak dipaksain kita ngegampangin kan. Kalau isya karena waktunya panjang, ya kan, antara. Kalau subuh lagi enak-enaknya tidur, ya, ntar dah bisa dikodok. Ilmunya ilmu kodok ini salah nih kalau ilmu kodok begitu tuh. Ya, ilmu kodok tuh kalau yang udah lewat, kalau yang akan datang, kalau yang belum nggak boleh. Antara aja udah dikodok, itu haram, nggak boleh tuh, dosa. Ya, gara-gara ilmu kodok akhirnya ngegampangin sholat. Ntar aja kodok, ada sholatnya ntar jam 7 kan bisa dikodok, nggak boleh. Kita ninggalin sholat itu dosa. Ya. Nah, mudah-mudahan ya kita jaga sholat yang 5 waktu kita. Nah, tadi tuh ada faedah lagi, siapa orang yang pergi ke masjid maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menyiapkan tempatnya dia ada di dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, ini yang masih berkaitan dengan sholat. Kemudian sedikit karena kita dikit lagi malam Jumat ya, nisfu Sya'ban, kita baca sedikit tentang nisfu Sya'ban biar nanti kita pas lagi nisfu Sya'ban itu ada persiapan ya. Nisfu Sya'ban itu adalah malam yang istimewa ya, malam yang luar biasa, yang termasuk doa-doa yang di 5 malam itu ya, doa-doa pasti ya akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita berdoa di malam tersebut. Salah satunya adalah malam nisfu Sya'ban. Ya, kan ada malam 1 Rajab ya. Kemudian malam nisfu Sya'ban, ada lagi malam Lailatul Qadar, ada lagi malam Idul Fitri sama Idul Adha. Nah, yang diantara yang diketahui ya, doa yang mustajab itu adalah malam nisfu Sya'ban. Nah, makanya kita persiapkan diri buat nanti masuk malam nisfu Sya'ban. Apa aja yang harus disiapin hati kita ya. Kalau ada kita punya salah sama orang, kita minta maaf ya. Kalau jangan sampai kita ada lagi mudminul khamr ya, ada orang yang masih minum-minuman, masih narkoba. Nah, itu yang nggak bakalan dapat nggak mustajab itu ntar doanya. Terus lagi orang yang durhaka sama orang tuanya ya. Karena di malam nisfu Sya'ban dikatakan Allah itu mengampuni hamba-hambanya ya, hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala itu banyak banget. Bahkan dikatakan seperti kaum yang ketika itu saking banyaknya Rasulullah memperumpamakan ada satu kaum yang dia punya ada 2 ghanam
satu kaum yang di situ banyak penduduknya, sebanyak itulah Allah akan mengampuni di malam itu. Artinya di malam nisfu Sya'ban adalah satu kesempatan kita, dosa-dosa kita itu bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dikatakan juga termasuk dari namanya malam nisfu Sya'ban itu adalah Lailatul Ghufran. Ya, malam ampunan dari Allah. Malam mustajab, malam ampunan, ya. Dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, ma min muslim yad'u bi da'watin laisa fiha ithmun wala qati'atur rahim illa a'tahu Allah. Ya. Tidak ada seorang mukmin yang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala kalau dosa-dosanya dia udah dihapus, ya, dia nggak punya dosa atau dia nggak mutus tali silaturahim, maka Allah bakalan kasih, ya. Allah bakalan ijabah doanya dia. Nah, ijabahnya doa, ya, itu dikatakan antara tiga. Kalau enggak doanya itu langsung diijabah oleh Allah, atau yang kedua disimpan buat nanti di akhirat, atau juga Allah yang ketiganya Allah akan menyingkirkan dari dia kejelekan. Ya. Nah, jadi tanda-tanda doa kita mustajab, ya. Nah, atau doa kita pasti mustajab, pasti dikabulin oleh Allah selama kita nggak ada dosa. Kalau kita masih ada dosa, ya doanya itu buat ngampunin dosa kita. Ya, udah nggak ada dosa nih, udah dibersih, baru nanti bakalan Allah kasih dicepetin doanya itu langsung dikabulkan oleh Allah, atau nanti disimpan buat di akhirat. Paling sedikit Allah bakalan hindarkan dia, selamatkan dia dari kejelekan. Nah, itu ketika malam nisfu Sya'ban, ya, malam nisfu Sya'ban itu lebih lagi, ya, doa kita itu lebih mustajab lagi ketika kita malam nisfu Sya'ban. Makanya, ya, ada beberapa hari ini nanti ketika kita malam nisfu Sya'ban kita siapin, ya, kita siapin diri kita banyak istighfar. Kita kalau ada salah sama orang kita minta maaf, atau ada orang yang salah sama kita udah kita maafin. Ya, hati kita itu biar bersih ketika kita Allah mau lihat hamba-hambanya tuh pas lagi malam nisfu Sya'ban, Allah lihat hati kita, oh ini Masya Allah nih hatinya nih udah nggak ada mutusin silaturahim, ini nggak ada benci sama orang. Nah, ketika Allah lihat hati kita seperti itu, maka mudah-mudahan ketika itu Allah ampunin dosa kita, ya, Allah ampunin dosa kita, Allah ampunin kesalahan kita, dan Allah takdirkan kita menjadi orang yang bahagia selama-lamanya, ya. Nah, nanti itu ketika malam nisfu Sya'ban. Sebenarnya pembahasan nisfu Sya'ban itu banyak, ya, panjang. Cuman intinya di malam nisfu Sya'ban itu adalah malam yang mulia, malam yang luar biasa, yang kalau kita nggak manfaatin, ya, kalau kita nggak manfaatin dengan sebenar-benarnya, itu sayang, ya. Mudah-mudahan nanti ketika malam nisfu Sya'ban kita bisa ngisi waktu nisfu Sya'ban itu dengan taubat kepada Allah, ya, dengan beristighfar, dengan baca Quran, dengan ibadah-ibadah yang lain. Nah, mudah-mudahan dengan sebab itu dosa kita diampuni oleh Allah, dan buat kedepannya kita ngadepin masuk umur kita dipanjangin oleh Allah Subhanahu wa taala, masuk ke dalam bulan Ramadan. Nah, kita udah siap, ya, artinya siap apa? Siap buat dapetin rahmatnya Allah, siap buat dapetin ampunannya Allah, siap kita ibadah dengan sebenar-benarnya, ya, dengan kita nambah dekat lagi nanti kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu aja yang kita bisa sampaikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan ada manfaat dan barokahnya. Sebelum kita tutup, kalau ada yang bertanya, silakan. Pertanyaan? Ya, Pak. Dari pembahasan tadi mengenai sholat, tentunya ada tempat sholat yang afdal. Kemudian ada juga tempat-tempat mungkin yang dilarang. Sedangkan tempat tersebut bersafir. Yang saya akan tanyakan, apa bolehkah kita sholat di tempat orang yang kafir?
Jadi maksudnya tempat ibadah ini ya. Tempat sholat misalnya di rumah gitu. Oh, rumah orang kafir. Ya. Oh, di rumah sih. Kalau udah namanya tempat ibadah, ada tempat ibadahnya orang muslim, ada tempat ibadahnya orang kafir, ya udah kita ibadah di tempat orang muslim kalau buat tempat ibadah. Cuman ketika kita misal mepet waktunya, ya ada darurat tertentu, semua tempat itu asal tempatnya suci dari najis, ya makanya kan dikatakan termasuk keutamaan umatnya Nabi Muhammad tuh yang khusus buat umatnya Nabi Muhammad, ju'ilat liyal arda masjidan, ya, kata Rasulullah, Allah memberikan mengistimewakanku, memberikan keutamaan kepadaku dan buat umat-umatku dijadiin bumi ini seperti masjid. Artinya sholat di mana aja boleh, yang penting tempatnya itu adalah suci, nggak ada najisnya. Nah, dari hadis ini kita bisa katakan seandainya kalau darurat, ya darurat kita lagi ada di rumah orang kafir, udah mepet waktu nih, terus boleh lagi sama dia buat kita sholat, apa sholat di situ. Tapi selama nggak darurat, ya lebih bagus kita sholatnya di masjid. Ya ini kalau dalam keadaan darurat. Cuman kalau di tempat ibadahnya, jangan. Ya, tempat ibadahnya selagi tempat itu masih menjadi tempat ibadahnya dia, ya nggak usah kita sholat di situ. Mau ngapain? Ada di masjid, ngapain sholat di tempat ibadahnya orang? Nah, gitu, ya. Nah, itu kalau dalam keadaan darurat aja. Kalau ditanya boleh apa enggak, ya boleh. Ya kalau ditanya sholat di rumahnya orang kafir boleh apa enggak, boleh, karena apa, bumi ini adalah miliknya Allah. Cuman dalam keadaan tertentu, ya nah, kita harus jadi orang yang cerdas. Kalau ada yang afdol, jangan kita ngambil yang kurang. Waktu masih panjang, misalkan kita lagi ada di orang yang non muslim, ya ada orang kafir, waktu sholat, atau pas lagi tadi kalau kita mau ngejar sholat, udah pas waktunya kita permisi sama dia, ya sianya udah mau waktu sholat, kan mau sholat dulu. Gitu. Ya, cuman tadi dalam keadaan darurat, udah waktunya misalkan udah mepet, udah sedikit lagi, udah boleh, ya, gitu Pak. Ada lagi? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya tadi selama ini kita kan berbuat mungkin soal jarang bisa, mungkin kenakalan kita waktu kita masih umur yang 50 gitu saja. Banyak masyarakat yang kita ngomongin gitu. Karena kita lagi sholat, kalau kita bilang kita harus masuk surga ya, kita betul enggak? Masalah masuk surga apa enggaknya ya? Iya. Ada hadis Nabi Muhammad SAW, "At-ta'ibu bi kamaladan balah." Orang yang bertaubat dari dosa, maka insya Allah dia termasuk orang yang tidak punya dosa. Ya, yang penting buat kita itu udah tiap hari kita tobat. Mudah-mudahan dengan taubat ini nanti Allah akan masukkan kita ke dalam surga. Dan buat motivasi kita, ya, apalagi buat orang-orang yang udah sembuh, ya, itu kita banyak berharap sama Allah. Jangan kebanyakan apa, wah ntar gue gini, enggak. Udah kita banyak berharap aja sama Allah. Ya Allah, dulu nih kita ingat-ingat dosa yang dulu itu, biar kita nggak ngelakuin lagi dan kita bisa taubat sama Allah dan bisa mengharapkan ampunan dari Allah. Gitu aja. Jangan diseselin terus nanti kita putus asa. Wah, kayaknya dulu dosaannya banyak berpuluh-puluh tahun, cuman mana sekarang baru berapa tahun, aneh masuk surga apa enggak? Udah, nggak usah pikirin yang dulu. Mafat katakan, yang udah lewat kita aja, ya. Tapi buat kita nyesel, buat kita tobat, perlu, biar kita ingat dan biar kita nggak ngerasa diri kita tuh udah banyak amalnya, ya. Nanti, masya Allah ya sekarang, iya sekarang aja masya Allah dulunya kan. Nah,
Nah, itu biar kita enggak ngerasa sombong. Nah, ini mah bukan orang apa-apa. Kan para sahabat gitu. Para sahabat ibadahnya banyak tapi enggak nganggap dirinya itu punya sesuatu gitu. Artinya kita penting perlu ingat dosa-dosa yang dulu cuman buat diri kita aja. Iya, ketika kita lagi berdoa sama Allah, kita lagi berdua, kita lagi tahajud, kita ingat tuh dosa-dosa, ya Allah dulu pernah kayak gini, ampunin ya Allah. Nah, itu penting deh. Dan kedua penting lagi, kita berharap sama Allah. Jangan kita ada putus asa, nggak boleh. Aneh dulu udah banyak dosa, nggak mungkin dah Allah dosain aku. Nggak boleh putus asa tuh. Ya, la tai'asu min rahmatillah. Janganlah kalian berputus asa dari rahmatnya Allah. Gak boleh kita putus asa. Udah, pokoknya yang udah berlalu, yang sekarang kita usaha buat istiqomah. Nah, gitu ya. Dan buat masalah masuk surga apa enggaknya, sebenarnya buat gambaran umumnya tuh Nabi Muhammad SAW itu beliau pernah bersabda, kullu ummati yadkhuluna jannah. Setiap umatku akan masuk surga, semuanya. Itu kabar gembiranya tuh. Semua umatnya Nabi Muhammad akan masuk surga. Tapi ada pengecualian, illa man aba, kecuali orang yang nggak mau masuk surga. Sahabat bingung, siapa itu ya Rasulullah yang nggak mau masuk surga? Emang ada orang nggak mau masuk surga? Ada, kata Rasul. Siapa? Man ata'ani dakhalal jannah. Siapa orang yang taat kepadaku, yang ngikutin aku, maka dia bakalan masuk dalam surga. Itu kuncinya. Selama kita ngikutin Rasulullah, selama kita taat sama Rasulullah, udah otomatis kalau kita taat kepada Rasulullah, kita taat kepada Allah. Maka insya Allah kita akan masuk surga. Nah, kebalikan, wa man asani faqad aba. Siapa orang yang maksiat kepadaku, dia nggak mau taat kepadaku, maka dia enggan masuk surga. Nggak mau dia masuk surga dia. Bingung kan para sahabat. Ada orang nggak mau masuk surga nih. Nah, gambarannya gitu. Kalau kita nggak taat, kalau kita maksiat, berarti kita nggak mau masuk surga. Ya, kalau ditanya umatnya Rasulullah masuk surga nggak masuk. Semuanya umatnya Rasulullah masuk surga. Tapi ada yang kagak mau. Kita jangan jadi orang yang enggak mau. Insya Allah semua umatnya Nabi Muhammad masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, tapi memang nanti ada tingkatan-tingkatannya. Ya, tapi mudah-mudahan kita enggak nyicipin neraka dah, enggak ada. Ya, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah sebelum kita meninggal. Ya, dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, gitu. Baik. Ayo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Haruskah kita bacaan huruf panjang pendeknya sesuai dengan yang di Al-Quran? Kadang-kadang kita salah. Panjang pendeknya bagaimana? Haruskah harus sesuai gitu. Sesuai yang baca surat. Nah, iya. Jadi di dalam sholat ada yang namanya rukun qauli. Iya. Nah, ada yang namanya rukun qauli. Rukun qauli itu apa aja? Seingat rukun qauli apa aja? Takbir, ya, lafaz takbir. Ini yang wajib-wajibnya nih. Ntar bacaan yang lain kalau ada salah-salah sedikit itu nggak sampai ngebatalin sholat. Ya. Takbir, ya takbiratul ihram tuh, lafaz Allahu Akbar itu harus pas. Ya, jangan Allahu Akbar, boleh. Ya. Nah, ini panjang pendeknya tuh bacaan rukun qauli itu harus pas. Yang pertama takbir, ya takbiratul ihram. Ya, takbir pertama, bukan takbir yang setelahnya tuh. Nah, itu namanya takbir intiqalat, ya. Nah, yang kedua, rukun qauli termasuk adalah qiraatul Fatihah. Baca Al-Fatihah. Baca Al-Fatihah harus benar semuanya, panjang pendeknya. Ya, jangan sampai ada yang salah. Ya, ini masih ada yang salah, belajar. Ya, kalau kita masih ragu Al-Fatihah kita benar apa enggak, belajar.
cari teman kita nih kayaknya bacaannya di Al-Fatihahnya udah benar nih, udah bagus nih, kita belajar dari dia. Ya. Nah, yang ketiga tahiyat. Ya, tahiyat akhir. At-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Atau kalau kepanjangan boleh yang pendek doang. At-tahiyatu lillah. Kan paling pendek begitu kan? Assalamu alayka ayyuhan. Itu tasdidnya harus pas tuh. Ya, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Paling sedikit, ya, paling sedikit itu bacaan tahiyat. Tapi yang panjangnya, yang sempurnanya yang sering kita baca, at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah sampai fil alamina innaka hamidun. Oh, kalau ani kagak hafal ini, belajar sama yang hafal. Ya, nggak usah banyak-banyak dulu. Nggak usah baca kunut dulu, misalkan kunut terlibat lagi Allahumma hadina fiman hadait. Kalau misalkan masih kita belum bisa baca-baca yang sekiranya susah buat kita, ini minimal apa namanya tadi 4 ya, rukun qaul itu takbir, takbiratul ihram, baca Al-Fatihah, kemudian tahiyat akhir, yang keempat apa? Salam. Ya, assalamualaikum, jangan assalamualaikum, assalamualaikum. Ya. Nah, kalau di luar sholat gitu, assalamualaikum, itu masih nggak berkaitan dengan hukum batal apa enggak ya. Ya, cuman kalau bacaannya ya salah. Waalaikumsalam. Ya, cuman orang ngerti, oh maksudnya salam, ya udah waalaikumsalam dah. Tapi kalau dalam sholat, nah, itu nggak bisa, harus pas. Assalamualaikum, ada tasdidnya, ada alif lamnya, ya. Nah, itu minimal 4. Tapi kalau bacaan-bacaan surat, misalkan dia baca habis Fatihah, ada bacaan surat lagi, kayaknya ini panjang pendeknya kurang pas, ya tajwidnya tetap salah. Ya, yang namanya Al-Quran itu pakai tajwid itu harus ilmu wajib. Ya, Quran harus dibaca dengan tajwid. Tapi alhamdulillahnya nggak sampai ngebatalin sholat. Nah, kalau bacaan surat, karena bacaan surat hukumnya sunnah. Ya, nah, jadi kalau ada kekurangan dalam bacaan surat, ya, nggak sampai ngebatalin sholat dah. Mudah-mudahan maafin dah. Tinggal ntar belajar ngaji lagi aja. Gitu. Ya, jadi 4 ya, minimal 4 yang harus kita bacanya benar. Lafaz takbir, Al-Fatihah, tahiyat akhir, sama salam. Itu ya, yang selainnya bacaan-bacaan itu sunnah. Kalau masih ada kalimat panjang pendeknya, mudah-mudahan dimaafin. Yang penting masih belajar ya. Nah, gitu ya. Ada lagi? Ayo. Nah, Pak Ustadz, ya. Ini apa namanya, kita kan Muslim Islam, kan diharuskan wajib sholat. Ya. Bagaimana orang Islam tidak melaksanakan sholat selama hidupnya, kalau dia meninggal boleh disolatkan atau tidak? Wah, ini serem pertanyaan. Ya iyalah, banyak yang kata. Iya, benar-benar. Itu harus kita tahu. Iya. Muslim Islam harus sholat. Ini nggak pernah sholat. Pas lagi meninggal sholatnya sampai kagak. Disolatkan. Kalau nggak disolatin gimana? Buang udah mayatnya. Makanya ya supaya tahu kita kan. Iya. Sebenarnya ya memang itu sholat apa namanya itu kewajiban yang luar biasa. Bahkan tadi kalau ditinggalin sholat, dia kalau menurut ini ya apa namanya hadis-hadis yang berkaitan dengan Nabi Muhammad tadi, itu orang yang sholat itu buat membeda antara orang muslim dan orang kafir, ditakutin. Tapi selama dohirnya dia muslim, itu masih diharapin taubatnya. Nah, ini yang permasalahannya nih,
pas meninggalnya dia masih belum sholat juga, aneh gimana? Ya sholat, kalau pertanyaannya ini masih disolatin apa kagak? Ya sholatin. Ya, sholatin aja. Mudah-mudahan dengan kita sholatin, ntar dosa-dosanya dia diampuni. Allah. Ya, karena haknya seorang mayit. Nah, nanti masalah dia ninggalin sholat, diserahin sama Allah. Ya, serahin sama Allah. Kalau kita katakan orang yang kagak sholat ntar nggak usah disolatin, waduh, repot juga deh. Kecuali kalau benar-benar dia kafir ya. Cuman selama dia dikatakan siapa yang meninggal kau si fulan, dia orang Islam kan? Iya orang Islam. Nih, sholatin, apa-apa. Walaupun ntar yang sholatin dikit misalkan. Ya, malas lah, dia nggak mau nyolatin dia nggak pernah sholat. Ya nggak apa-apa, itu haknya dia. Tapi fardu kifayahnya harus ada. Ya, sholat jenazah kan hukumnya apa? Fardu kifayah. Ya, kalau sholat 5 waktu hukumnya fardu ain. Kita sendiri itu wajib melaksanakan. Tapi kalau fardu kifayah sebagian aja yang melaksanakan itu udah cukup. Karena orangnya nggak pernah sholat, yang nyolatin cuma 3 orang misalkan. Ya udah aja, yang penting udah. Nah, fardu kifayahnya udah. Makanya kita jangan ninggalin sholat, kagak disolatin. Ya. Ya ngeri juga ya, Pak. Kita ninggalin sholat kagak disolatin lagi. Tapi ada di kampung ada terjadi selama hidupnya dia tidak sholat. Terus saya di sana di Menes. Akhirnya nggak disolatin? Enggak, dimandiin. Waduh, serem juga ya. Sama sekali waktu hidupnya nggak mengenal. Iya, jangan, kalau sampai gitu jangan. Iya, pokoknya selama dia dibilang orang muslim, sholatin aja. Iya, walaupun tadi cuman 2 orang, 3 orang. Iya, sholatin aja kesianan deh. Ntar masalah dia nggak sholat, terserah Allah. Ya, yang penting tadi, dia orang muslim, bisa disolatin. Soalnya kalau kagak disolatin, nggak ada apa namanya. Haknya dia itu haknya mayit belum dapat ya. Nah, gitu ya. Ada lagi? Enggak. Oh iya, Bang Yogi. Kalau lagi kita sholat di rumah nih, itu di belakang sholat aja di motor dalam badan kita. Oh, itu batal sholatnya. Nah, kita lagi sholat, nggak tahu ini cecek buang kotoran, terus basah lagi, udah otomatis sholatnya batal. Iya, ulang lagi, tapi nggak usah wudhu lagi. Nah, karena yang batal sholatnya doang. Kenapa sholatnya batal? Karena bawa najis. Udah buka bajunya atau bersihin kotorannya udah kagak ada, mau dipakai lagi boleh, mau ganti baju yang lain boleh. Iya. Nah, jadi sholatnya doang yang batal, wudhunya enggak batal. Ya, karena yang ngebatalin sholat itu kalau kita bawa najis. Ya, kalau kita bawa najis maka sholatnya batal. Itu. Ya. Ada lagi? Udah, Bang Herman nih, terakhir nih. Kalau beliau kagak nanya, kagak rame kayaknya. Ayo. Tanya, belum salam, belum mudeng. Enggak nanya nih. Cukup ya? Oh, belum betul. Cukup deh. Wallahu a'lam bishawab. Nah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang menjaga sholat, ya, yang ilmu kita jadi ilmu yang manfaat, ilmu yang barakah, yang bisa mendekatkan kita kepada Allah, mendekatkan kita kepada Nabi Muhammad SAW. Keluarga kita juga termasuk orang-orang yang menjaga sholat, ya, dan sehingga nanti kita bisa berkumpul lagi bersama keluarga kita, bersama orang tua kita, bersama Nabi Muhammad SAW di dalam syurganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
الضالين لا إله إلا الله الموجود في كل زمان الموجود في كل زمان لا إله إلا الله المعبود في كل مكان لا إله إلا الله المعبود في كل مكان لا إله إلا الله المذكور بكل لسان لا إله إلا الله المذكور بكل لسان لا إله إلا الله المعروف بالإحسان لا إله إلا الله المعروف بالإحسان لا إله إلا الله كل يوم هو في شأن لا إله إلا الله كل يوم هو في شأن لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان إحسانك القديم يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين يا ربنا تقبل بأننا اغتربنا وأننا أسرفنا عدالة أشرفنا فتب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي فاسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سول صلى وسلم ربي عليه عند الحب وأهله وصحبه عداد صحبي والحمد لله في الماء وثنائه حمدا كثيرا دائم محبة النسائم دعواهم يا سبحانك اللهم تحياتهم يا سلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.